yang tiap hari jalan, tiap hari lari, dia anggota PASI. Meskipun bukan atlet. Programnya itu apa? Mulang tiuh. Mulang tiuh. Sini, balik kampung. Iya. Urusin Lampung. Mantap. Sudah kita siapkan rumah yang nyaman. Sudah kita siapkan fasilitas yang memadai. Sudah kita siapkan program pelatihan yang intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun. Iya pun. Pemirsa Koni Podcast, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berbincang tentang olahraga dan prestasi Lampung dalam menyongsong PON 2028 dan juga nantinya menuju tuan rumah PON 23 di 2032. Dan yang kita akan bahas kali ini yaitu tentang Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Lampung yang bertepatan dengan terpilihnya kepemimpinan baru. Seperti apa kepemimpinan baru ini? Dengan temanya PASI Lampung Songsong Juara Nasional Menuju Internasional. Pemirsa, sudah hadir di studio Koni Podcast Lampung yang tentunya di kalangan dunia olahraga beliau sudah cukup dikenal. Siapa dia? Beliau adalah Bung Gunawan Raka. Jadi Bung Gunawan Raka ini terpilih dan kita ucapkan juga selamat atas terpilihnya. Terima kasih. Bung Gunawan. Bagaimana kita, visi misi kita untuk menyongsong piala, maksud kami juara nasional maupun di internasional. Bung Raka, Bung Gunawan Raka, sebelum kita masuk ke tema pembahasan terlebih dahulu mungkin Bung Gunawan dulu perkenalkan diri dulu ke pemirsa kita. Silakan Bung Gunawan. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk semua pemirsa podcast Koni Lampung yang sudah dikenal oleh seluruh halayak masyarakat Lampung. Saya perkenalkan baru sekali kita podcast di Koni. Saya Dr. Gunawan Raka, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pemerhati aktivis olahraga di Lampung. Mantap. Jadi beberapa event, beberapa kegiatan kita sudah membersamai. Siang ini berkesempatan hadir undangan rekan-rekan dari Koni Lampung. Mudah-mudahan kita bisa banyak berdiskusi. Termasuk juga nanti kita akan cerita tentang proyeksi-proyeksi ke depan. PASI Lampung menuju PON 2008 di Lombok. Lalu persiapan PON sebagai tuan rumah bersama dengan Provinsi Banten. Itu mungkin sekilas sekedar informasi. Baik. Artinya pemirsa, beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Apalagi beliau seorang dokter dan juga beliau juga mengerti tentang aturan-aturan, ya kan? Aktivis dong dan juga pemerhati ya. Artinya, ini sangat luar biasa. Pemirsa Koni Podcast Lampung, kita kedatangan tamu istimewa hari ini ya. Baik, Bung Gunawan, di awal kita artinya mencalonkan diri menjadi seorang ketua PASI Lampung itu tentu kita sudah memiliki katakanlah kerangka-kerangka yang harus kita jalani untuk menuju program bagaimana tadi sebagai tema kita akan menyongsong PON 2028 dan juga menuju kita tuan rumah di PON 2032. Bisa diceritakan ketertarikan atau tergugahnya kita untuk menjadi seorang memimpin PASI Lampung? Oke, jadi mungkin konsepnya yang namanya atletik. Atletik itu ibu
ibu dari segala olahraga. Ibu dari segala olahraga. Karena setiap cabur apapun itu pasti ada jalannya, Lari. ada larinya. Iya. Nah, konsepnya mungkin seperti itu. Jadi Konsepnya ya. Ya, karena kalau tidak mengenal konsep itu makanya banyak yang lari dari kenyataan. Nah, itu kenyataan, lari Iya. dari pelarian. Iya. Ya. Nah, jadi dan saya sebetulnya konsep olahraga dulu zaman yang slogannya itu enak zaman kumbien. Nah, pernah baca nggak? Iya. Itu ada slogan memasarakan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Nah, PASI ini siapapun yang tiap hari jalan, tiap hari lari, dia anggota PASI. Meskipun bukan atlet. Artinya apa? Ada sisi-sisi olahraga itu bukan sebagai ajang prestasi. Itu dulu. Yeah. Nah, jadi kita bicara memasyarakatkan olahraga melalui jalan lari yang sehat itu untuk semua kalangan. Tujuan yang lebih besar apa itu? Meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena sekarang ini bukan bukan persoalan kita saja, itu persoalan di seluruh Indonesia. Yeah. Penyakit obesitas, asam urat, kolesterol, jantung, gula darah tinggi, itu semua karena apa? Kurang olahraga. Kurang lari sama kurang jalan. Yeah. Nah, gitu. Dan kebanyakan lari dari kenyataan. Karena terlalu berat beban. Nah, gitu. Kita coba membuat ini menjadi fun. Yeah. Makanya di PASI nanti akan kita galakan yang Yeah. namanya apa? Fun run. Lari lucu-lucu, lari yang menyenangkan. Yeah. Di kawasan pejalan kaki ada juga walk run. Walk run. Itu konsep untuk masyarakat. Bicara tema, konsep lebih jauh itu seperti apa? Berarti kita bicara prestasi. Bicara prestasi, ada 2 event jangka pendek itu ada Porprov. Ya. Porprov. Jadi Porprov ini punya agenda kalau nggak salah di bulan Oktober apa September ya. Yang pasti di tahun ini. Ya. Ini juga jadi PR kita semua untuk mensukseskan penyelenggaraan sekaligus juga kita evaluasi untuk mencari pembibitan. Dalam rangka apa? Dalam rangka PON. Dalam rangka PON. PON kapan? PON 2028. Itu juga sudah dekat. 2 tahun itu masa yang singkat untuk melakukan Pembinaan. TC. Jadi ini bukan pembinaan lagi. Dididik keras untuk berlatih intensif. Namanya TC, Training Center. Hasil-hasil dari Porprov yang ada potensi bakat-bakat alami akan dibina, dimasukkan dalam TC. Apa yang dilakukan? Di situ sudah bicara teknologi, nutrisi, pola pelatihan yang baik, evaluasi. Yeah. Semuanya dilakukan dalam rangka persiapan apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggaungkan Lampung di kancah nasional. Jadi kita jangan lagi bicara mungkin 3-4 PON yang lalu kita atletik masih jadi penyumbang medali untuk Provinsi Lampung. Nah, untuk PON yang lalu kalau nggak salah habis medalinya. PON sebelumnya berkurang. Pertanyaannya kenapa? Federasi ini harus bertanggung jawab. Karena tidak bisa mengakomodir. Bukan nggak ada atlet, bukan nggak ada SDM. Mengakomodir, membina, melakukan pelatihan intensif terhadap atlet. Itu tanggung jawab Porprov yang nanti itu diwujudkan dalam bentuk pelatihan yang baik, pembibitan yang baik, dan pelatihan secara berkala. Yeah. Itu di proses pembibitan pembinaan. Di persiapan pelatihan tidak dilakukan yang namanya TC, Technical Center. Pemusatan atlet-atlet yang akan kita kirim dilakukan pelatihan khusus. Sebagian kecil
yang akan segera dilakukan. Mungkin seperti itu gambarannya. Ya, artinya kita terpanggilnya bagaimana kita untuk mengelola SDM tadi. Sebenarnya kita bukan tidak punya SDM, kita punya SDM. Ya. Jadi mudah-mudahan di kepemimpinan kita ini artinya kita akan tata kelola dengan baik. Betul. Itu yang menjadi hal yang mendasar. Itu hal yang mendasar. Hal yang mendasar. Termasuk juga hal yang mendasar untuk atlet dan masyarakat. Lari, Ya. jalan. Membiasakan olahraga. Iya. Janganlah jalan semeter 2 meter naik motor. Jalan sekilo 2 kilo naik mobil pakai AC. Saya mau menyerukan ke seluruh masyarakat Lampung untuk membiasakan olahraga. Olahraga yang paling simpel itu jalan. Lebih kuat lagi nanti lari. Boleh tanya ke semua ahli kesehatan tingkat lokal internasional. Betul. Boleh tanya. Semua orang yang sehat itu olahraga. Semua syarat. Semua program diet karena orang kegemukan, kebanyakan makan enak, itu jalan sama lari. Boleh tanya dari dukun sampai dokter profesor yang paling bagus. Jalan sama lari. Nah, itu kita biasakan jadi culture, kebudayaan. Nah, jadi kalau itu bisa dilakukan, itu satu keberhasilan kita upaya menyehatkan masyarakat bersama-sama. Jadi artinya kita berharap di situ multiguna lah. Betul. Semuanya dari PASI ini banyak sekali kegunaannya. Nah, kita merujuk ke program. Program kita untuk di jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, dan jangka panjangnya seperti apa. Yang pasti begini, untuk program jangka pendek, itu kan kita terkait legitimasi dokumen, kemudian penyusunan struktur, lalu sekretariat aja sekarang nggak punya, nah, itu nanti kita siapkan, itu jangka pendek. Jadi pembenahan internal dulu. Pembenahan internal. Mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan selesai. Nah, baru nanti di bulan kedua kita undang seluruh pengda-pengda kabupaten kota untuk kumpul merumuskan program kerja. Program kerja itu ada jangka pendek, jangka menengah, ada jangka panjang. Program jangka pendek itu yang pasti inventarisasi atlet-atlet pembibitan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Termasuk menginventarisasi atlet-atlet kita yang sudah pada pindah daerah untuk balik kandang. Karena kan bukan isu yang baru nih. Betul. Pembajakan atlet oleh provinsi lain. Nah, kemudian juga atlet yang mau berprestasi sudah setengah jadi juga diambil wilayah. Itu nanti kita akan lakukan pendataan ulang. Programnya itu apa? Mulang tiuh. Sini, balik kampung. Urusin Lampung. Semua atlet-atlet yang di luar itu kita ajak balik ke sini. Mantap. Sudah kita siapkan rumah yang nyaman. Sudah kita siapkan fasilitas yang memadai. Sudah kita siapkan program pelatihan yang intensif. Ayo kita sama-sama. Itu program mungkin di program jangka pendek. Dan kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ada event. Nah, sekarang pelatihan-pelatihan yang sudah berjalan, kita mitigasi kembali, kita jalankan kembali, kita intensifkan kembali. Kayak di Musprop kemarin juga muncul persoalan kurangnya pelatih, kekurang profesionalan manajemen, semua kita tata kelola bersama-sama dalam rangka bisa menjadi wadah, bisa menjadi forum untuk semuanya. Karena kan yang namanya atlet berprestasi nggak cuma urusan atlet aja, pelatih yang baik, manajemen yang baik, tata kelola yang baik, pemenuhan nutrisi yang cukup, fasilitas yang memadai. Nah, itu semua pelan-pelan kita perbaiki di program jangka pendek. Nah, setelah ini semua siap, baru kita bicara program menengah. Program menengah itu apa? Persiapan PON Nusa Tenggara. PON ya? 2028. Nah, kemudian nanti program dari Proprov juga kan? Proprov
udah hitungan bulan. Iya, Oh, iya. Porprov itu, kalau Proprov itu masuk jangka pendek Ya. karena dia sudah dilaksanakan tahun ini di Ya. September Oktober ini. Dan itu udah kita pikirkan. Itu sudah kita pikirkan, sudah kita mulai inventarisir yang semua nanti akan dituangkan dalam program kerja. Ya. Kemudian kita rumuskan bersama-sama dengan Pengda, Pasi-Pasi Kabupaten Kota seluruh Lampung. Kita kumpul, kita tuangkan, kita rumuskan dalam bentuk program kerja yang jadi acuan. Ya. Jadi jangan bingung nih. Benar. Dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apa yang mau dilakukan. Baru nanti lebih teknis lagi, program pelatihan apa, untuk cabur apa. Karena untuk atlet itu juga banyak sekali cabangnya. Lari aja ada yang 5.000, 10.000, 15.000, 21, half marathon, full marathon 42. Itu udah berapa cabang. Kemudian lempar lembing, tolak peluru. Jadi cabangnya banyak sekali lari. Nah itu semua nanti masing-masing cabang itu sendiri, semuanya di bawah Pasi. Itu kita akan buat spesialisasi dan pelatihan yang berbeda. Setelah itu terinventarisir, baru penyusunan program pelatihan yang baik. Tentunya pelatihan yang baik didukung apa? Support nutrisi yang baik, fasilitas yang baik, pelatihnya juga harus qualified. Itu gambarnya. Jadi kembali ke 2028 tadi? 2028 itu target jangka menengah lah ya, bisa dibilang, karena itu 2 tahun lagi. Itu seperti saya sampaikan di awal. Kita nggak bisa ngerekrut atlet yang dari nol. Kenapa? Karena ini udah 2 tahun lagi. Caranya apa? Mulang tiuh tadi. Atlet kita yang sudah di luar kita ajak kembali ke sini. Atlet yang sekarang sudah jadi, kita mulai pikirkan untuk melakukan technical center dari sekarang Jadi nggak usah ngimpi dapat medali kalau latihannya mulai bulan depan itu nggak serius. Untuk kejuaraan yang 2 tahun lagi. Ya. Karena kan memang pola pelatihan itu kan harus berkesinambungan, berkelanjutan. Nggak bisa minggu depan mau tanding, minggu ini baru latihan. Itu nggak ada cerita di olahraga. Prosesnya panjang. Nah, artinya kita untuk di 2032 nanti setelah kita menjadi tuan rumah, ini juga sudah kita lakukan dari sekarang juga, Pak. Itu kita persiapkan dari sekarang terkait pembibitan atlet yang nanti akan diinventarisir dari 14 kabupaten kota. Atlet apa yang menekuni bidang apa akan tergambar mungkin di semester 2 2026 ini. Karena kita akan mulai inventarisasi. Itu kan harus rutin roadshow kita. Cari bibit-bibit atlet itu kan roadshow di Pengda-Pengda Kabupaten Kota seluruh Lampung. Mantap. Jadi pemirsa, ini kalau udah di tangan ahlinya seperti ini. Jadi tidak salah kalau beliau ini juga pemerhati olahraga. Jadi kalau secara SDM kita tidak dari nol. Tidak ada nol, semua Tapi sama. Tapi dari segi strategi kepengurusan bisa dikatakan beliau ibarat petugas Pertamina, dimulai dari nol. Dimulai dari nol. Jadi sudah kita telusurin semuanya, sehingga kita tentunya juga sudah memasang target-target nih, Ketua. Target pekerjaan, target prestasi itu akan tergambar setelah kita melakukan rapat kerja. Karena kan target ini kan terkait dengan aset. Betul. Aset kita itu kan atlet, fasilitas, ya semua. Pelatih. Kita belum inventarisir, kan kita baru kemarin pemilihan. Iya itu. Nah, jadi itu makanya saya bilang dari nol kita kayak Pertamina. Intinya dari nol. Makanya kita bicara target, kita harus bicara aset. Atlet kita berapa, potensinya berapa, itu nanti di program kerja setelah rapat kerja pertama itu akan tergambar semua. Kita sudah bulan depan. Kita bulan depan diskusi lagi di sini, saya sudah berani bicara target. Porprov PON 2028, PON 2032 udah bicara target. 1 emas, 2 emas, 3 emas, 1 perunggu, 2 perunggu, 3 perunggu, perak dan seterusnya. Kita udah bisa. Harus memapping dulu kekuatan kita dengan kekuatan daerah lain.
Tapi dalam program kita tetap tentunya Kita menargetkan pasti emas, melakukan yang terbaik, Terbaik. untuk Lampung ya. dengan potensi yang ada. Hmm. Karena kita juga mesti tidak bisa menutup mata. Ada beberapa cabang-cabang atletik itu di Indonesia, itu yang dikuasai oleh daerah-daerah tertentu. Jawa Barat, Papua, Ya. Jakarta, itu ada kelas-kelas bergengsi yang sudah nggak bisa kita saingi. Karena prestasi, contoh gini, Nusa Tenggara Barat dulu punya Johri. Iya, iya. Untuk menciptakan Johri itu butuh bertahun-tahun. Mungkin 10 tahun, 15 tahun. Nah, kepengurusan ini kan cuma 4 tahun. Jadi nggak mungkin kita mau ciptakan simsalabim dalam 2-3 bilang, ciptakan Johri yang sudah sampai ikut Olimpiade. Nah, jadi kita juga tidak menutup mata, kita terukur. Akan membuat setelah inventarisasi semuanya, atlet, fasilitas, pelatihnya, kita susun program, setelah itu kita baru bicara. Buat program yang terukur berdasarkan apa sumber daya yang ada. Nah, dalam hal event sendiri, tadi bahkan kita juga akan menuju ke event internasional ini seperti apa nih? Nah, jadi event-event internasional itu kan ada beberapa kegiatan, kayak bulan September itu ada kegiatan kejuaraan atletik dunia. Ya. Kemudian ada juga beberapa kalender di Indonesia itu yang sudah masuk kalender itu, salah satunya itu kan dulu namanya Jakarta International Marathon. Ya. Sekarang jadi BTN International Marathon. Itu semua event-event internasional. Nah, di situ itu kan ada dua aspek. Seperti yang saya bilang, ada fun run, ada prestasi. Terkait prestasi, ini nanti pasti akan kita inventarisir siapa-siapa yang memungkinkan untuk ikut berpartisipasi. Terkait fun run, karena kita ini banyak yang namanya komunitas lari. Betul. Jadi mereka lari itu untuk kesehatan, untuk kesenangan. Itu juga bagian dari PASI. Itu kita akan inventaris. Kalau yang fun run ini jangan ditanya lagi reputasinya. Tokyo maraton gabung, Hongaria, Jerman, Singapura, itu semua pada beli tiket sendiri. Tapi sekali lagi bukan untuk prestasi. Itu untuk ikut jadi peserta, nanti dapat medali karena bisa menyelesaikan 41K, 21K, 20 dan seterusnya. Itu fun run. Itu juga nanti kita coba akomodir. Artinya kita akumulasi, kita koordinir siapa yang fun run, siapa yang prestasi. Itu bagian dari kerja-kerja kita yang akan kita lakukan. Karena itu hampir tiap bulan event fun run, event maraton, mungkin tiap minggu. Itu kalau bisa terintegrasi ke federasi. Nah, jadi biar jelas, siapa tahu dari komunitas ini bisa lahir atlet. Karena kalau yang namanya komunitas itu semua itu swadaya dari si orangnya itu sendiri. Dan itu juga cukup lumayan, tapi karena mereka biayain masing-masing dan itu jadi rekreatif bagi mereka, nggak apa-apa saya keluar ongkos besar biasanya. Tapi itu semua juga akan kita fasilitasi untuk tergabung kegiatan itu sebagai bagian dari kegiatan minimal ada pemberdayaan kopassi biar semua ini terkoneksi. Karena itu kan juga ada prestasinya. Biasanya ada atlet berprestasi yang ikut berperan serta. Baik, cukup menarik, Bang Dr. Gunawan. Tapi sebagai kesimpulan mungkin yang akan kita sampaikan kepada pemirsa kita, bagaimana kita ke depan yang sesuai tema tadi, kita akan menyongsong PON 2028 dan menuju tuan rumah PON 2032. Sebagai kesimpulan, saya minta semua pemerhati olahraga, aktivis olahraga, pengurus-pengurus federasi, karena ini masih ada beberapa teman-teman di cabur yang lain di PASI. Kita semua menyatukan diri, membersamai siapa bisa apa. Semua peranan itu ada gunanya. Dan tidak ada yang di federasi, di olahraga apapun, tidak ada peranan yang tidak ada gunanya. Artinya apa? Nggak usah rebutan posisi apa, tapi ayo bersama-sama kita bisa berbuat apa untuk Lampung. Kita sama-sama. Baik itu di PASI atau di cabur yang lain, terutama di PASI. Dan kalau orientasinya bukan
prestasi, Iya. mari kita mulai jalan kaki dan lari. Minimal ada gunanya untuk badan sendiri. Biar lebih sehat, biar lebih hidup. Kalau sehat itu kan lebih menyenangkan. Mungkin itu. Kalau boleh tahu nih, bukan semacam target, tapi harapan kita untuk peraihan medali di 2028. Kita berharap harus lebih baik dari yang masa lalu. Dengan program dan pembinaan yang coba kita lakukan lebih baik, prestasi kita harus lebih baik. Itu target. Tapi kalau kita bicara angka, kita akan bisa diskusikan setelah kita inventarisasi segala persoalan. Baik. Terima kasih, Bung Gunawan. Terima kasih, salam untuk semua masyarakat Lampung. Sampai ketemu nanti pada diskusi berikutnya. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Pemirsa Koni Podcast, demikian tadi kita berbincang tentang bagaimana Pasi Lampung untuk menyongsong kejuaraan nasional maupun menuju ke internasional. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan saya Ferdinand dimohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Dan salam olahraga. Jaya, 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 jaya.